Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang inovasi pengelolaan peserta didik yang beranggotakan Cynthia Safitri dan Rini Marcella. Langsung saja. Di slide ini terdapat PPT. Karena terkendala videonya tidak bisa diputar, maka kita lanjut ke materi selanjutnya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Fakta-fakta di lapangan ditemukan sistem pengelolaan anak didik masih menggunakan cara-cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam arti sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif peserta didik. Padahal kreativitas di samping bermanfaat untuk pengembangan diri anak didik juga merupakan kebutuhan akan perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Perkembangan anak didik yang baik adalah perubahan kualitas yang seimbang baik fisik maupun mental. Tidak ada satu aspek perkembangan dalam diri anak didik yang dinilai. Lanjut yaitu rumusan masalah. Agar pembahasan lebih terfokus, maka ruang lingkup permasalahan yang dibahas adalah: yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pendekatan perilaku anak? Yang ketiga, bagaimana cara atau langkah-langkah menyusun kegiatan anak? Adapun tujuannya yaitu diharapkan mahasiswa mampu: 1. Menyebutkan dan menjelaskan siapa peserta didik, menjelaskan pengelolaan peserta didik. Yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan perilaku anak. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara menyusun kegiatan anak. Yang keempat, mengaplikasikan pengelolaan peserta didik di kehidupan nyata. Adapun manfaatnya proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Bab 2 yaitu kajian teori. Adapun landasan religinya yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Adapun landasan yuridisnya yaitu mengemukakan bahwa menurut Sutepo dan Soemanto Naim pada tahun 2018 mengemukakan bahwa pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan peserta didik. Peserta didik merupakan sinonim atau persamaan, semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah. Anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan, dialah yang belajar setiap saat. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak yang pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada
kepadanya yaitu tanggung jawab pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peserta didik adalah individu manusia yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya baik jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam kegiatan pendidikan merupakan objek utama yaitu central object yang kepadanya lah segala yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan. Yang kedua, dasar pengelolaan peserta didik. Dasar hukum pengelolaan peserta didik diantaranya 1. Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ya, pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal 8. Yang keempat, warga negara yang berlainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pasal 8 ayat 1. Yang kelima, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pasal 12 ayat 16. Yang ketiga, tujuan dan fungsi. Menurut Rusdiana, tahun 2015, tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Adapun tujuannya yaitu umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, prinsip pengelolaan peserta didik. Yang dimaksud dengan prinsip ialah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tinggal sebagai suatu prinsip. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik menurut Rusdiana tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan kelas. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Pendekatan pengelolaan peserta didik. Wujud pendekatan dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang
berkonsentrasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu. Kualitatif pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Di antara kedua pendekatan tersebut tentu dapat diambil jalan tengahnya atau sebutlah dengan pendekatan padu. Dalam pendekatan padu demikian, peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratik dan administratif sekolah di satu pihak, tetapi di sisi lain sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Ciri dan teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut psikologis, yang artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum akibat. Para tokoh aliran behaviorisme setidaknya ada Thorndike, Skinner, Pavlov, Gagne, dan Bandura. Pada intinya, mereka menyetujui pengertian belajar di atas, namun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Secara singkat akan kami bahas karya tokoh aliran behavioristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurutnya, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Langkah-langkah menyusun kegiatan anak yaitu yang pertama, anak usia dini adalah rencana dari pengaturan kegiatan pengembangan dan pendidikan yang dirancang sebagai pedoman dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Selanjutnya disingkat menjadi menu pembelajaran. Menu pembelajaran generik adalah program pendidikan anak usia dini secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Pengembangan anak usia dini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk membantu anak usia dini dalam mengembangkan potensinya secara holistik, baik aspek pendidikan, gizi maupun kesehatan. Mengembangkan standar kompetensi anak. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengembangkan kompetensi anak. Standar kompetensi sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak. Apabila sebuah kurikulum tidak bisa mengembangkan kompetensi anak, maka kurikulum tersebut perlu ditinjau ulang. Tujuan pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta secara khusus bertujuan 1. Anak mampu mengenal dan percaya
Tuhan, melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Yang kedua, anak memiliki nilai moral, sikap, dan budi pekerti yang baik. Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh, termasuk gerakan halus dan gerakan kasar, serta mampu menerima rangsangan sensori. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada Muriah Ulfa, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertanyaan saya adalah bagaimana peran seorang tenaga pendidik di saat anak usia SMP mengalami perkembangan emosi yang berlebih? Sekian, moderator. Terima kasih kepada Muriah Ulfa, berikan kami waktu untuk menjawabnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kami akan mencari jawaban Muriah Ulfa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muriah Ulfa. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana peran seorang tenaga pendidik di saat anak usia SMP mengalami perkembangan emosi yang berlebihan? Yaitu jawabannya, guru sangat berperan penting dalam menunjang perkembangan anak selain orang tua. Begitupun dalam mengendalikan emosi, peran guru sangat dibutuhkan. Peran orang tua digantikan oleh guru dalam menangani emosi anak apabila anak sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Dalam mengendalikan emosi anak, guru juga harus melihat latar belakang keluarga anak. Apabila dalam keluarga orang tua tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, maka sukar untuk mengharapkan anak mengendalikan emosi dengan baik pula. Dan hal ini akan dibawa anak sampai di lingkungan sekolah, sehingga tugas gurulah untuk membantu orang tua dalam mengendalikan emosi anak. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Muriah Ulfa bisa menerima jawaban dari kami? Oke, terima kasih penyaji atas jawabannya. Saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu, secara umum anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak yang mempunyai sifat pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada seorang pendidik. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu atau manusia yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya baik jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Hendayat Soetopo dan Wanti Soemato pada tahun 1982, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, diantaranya yaitu mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.